Perkenalkan, nama saya Frank Sinatra. Saya merupakan dosen dari program studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Video kali ini saya akan menjelaskan cuplikan pengajaran dari mata kuliah yang saya ampu di semester 5, yaitu Studio Perencanaan Kota. Video ini sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga dengan PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen. Nama mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah Studio Perencanaan Kota yang memiliki kode PL3100. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 program studi perencanaan wilayah dan kota IPA. Sistem pengajaran yang digunakan dalam pengajaran kali ini adalah sistem luring atau tatap muka langsung. Deskripsi singkat mata kuliah Studio Perencanaan Kota melatih mahasiswa dalam menyusun panduan rancang kota, pengendalian dan penempatan kawasan rancangan, serta perencanaan tata untuk objek fungsional dan ruang publik dalam bentuk 3 dimensi. Kuliah ini berisi dasar-dasar perencanaan kota dan latihan penyusunan rencana rancang kota yang meliputi pengantar perancangan kota, prinsip dan konsep panduan rencana rancang kota, dan ketentuan pengendalian tempatan ruang dan rencana tapak. Ada 3 capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah Studio Perencanaan Kota, yaitu pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori, nilai lokal, serta metode dalam perancangan kota pada skala rancang kota. Kemudian capaian pembelajaran kedua atau CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis potensi dan persoalan kawasan pada kawasan yang direncanakan dengan skala meso atau pada skala rancang kota. Dan terakhir, CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyusun rumusan tujuan, konsep, dan panduan rancang kota dan perencanaan tapak. Adapun strategi yang digunakan dalam pembelajaran di mata kuliah Studio Perencanaan Kota adalah strategi inquiry. Strategi ini menekankan atau metode ini menekankan pada mahasiswa menjadi aktor utama dalam proses berpikir kritis dan logis untuk mencari dan menemukan isu kawasan, kemudian menganalisis serta menyusun konsep dari kawasan rancangan. Ada beberapa tahap yang akan dilakukan dalam proses pelajaran selama mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa menentukan lokasi yang akan dirancang. Kemudian mahasiswa juga akan mengidentifikasi isu kawasan rancangan, baik itu berupa persoalan maupun potensi kawasan yang ada di kawasan atau lokasi yang dipilih. Kemudian mahasiswa menentukan metode dan teknik analisis yang tepat yang digunakan dalam perancangan kota. Selanjutnya, berdasarkan analisis, mahasiswa menyusun rencana rancang kota serta mendetailkannya dalam bentuk rancangan tapak. Untuk evaluasi pembelajaran dari mata kuliah Studio Perencanaan Kota itu sendiri terdiri dari beberapa komponen penilaian. Pertama, komponen penilaian terhadap kualitas substansi dari laporan rencana maupun laporan analisis mahasiswa yang terdiri dari nilai atau bobot sebesar 30%.
Kemudian penilaian konsep individu atau menjadi bagian dari nilai UTS untuk rencana tapak sebesar 15%. Kemudian teknik presentasi dan komunikasi selama mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di studio perancangan kota sebesar 15%. Kemudian keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran mendapatkan poin sebesar 10%. Dan selanjutnya adalah penilaian antar teman terhadap kualitas atau keaktifan individu mahasiswa dalam mengerjakan tugas kelompok sebesar 15%. Dan terakhir adalah nilai ujian akhir yang akan mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam memahami teori dan praktik yang telah dilakukan selama studio melalui ujian lisan sebesar 15%. Berikut ini akan saya tampilkan cuplikan pengajaran mata kuliah studio perancangan kota yang akan saya ambil. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan kita masuk ke dalam mata kuliah perancangan kota ya. Di sini kita akan dalam minggu pertama kita membahas terkait dengan konsep-konsep dasar ya atau pengertian ya, kemudian ranah keilmuannya seperti apa gitu ya, terkait dengan mata kuliah perancangan kota. Adapun yang akan kita bahas pada pagi ini adalah pertama apa itu definisi ya atau pengertian dari rancangan kota, kemudian apa tujuan dari kita membuat sebuah rencana rancangan kota ya, fungsinya apa dan tujuannya. Kemudian tentunya juga kita akan melihat bagaimana kedudukan ya, atau posisi dari dokumen, baik itu dokumen dari rancangan kota maupun ranah keilmuan rancangan kota ya dalam perencanaan kota. Jadi kita sebagai mahasiswa PWK ya, jadi kita melihat bagaimana posisi rancangan kota itu dalam perspektif perencanaan wilayah kota. Kemudian kita juga akan membahas ruang lingkup dan produk rancangan kota. Kemudian bagaimana yang terakhir proses dari perancangan kota itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, tentunya perancangan kota ini memiliki beragam definisi ya, itu sangat bergantung dari perspektif yang akan kita lihat ya. Apakah itu dari ranah keilmuannya ya, apakah itu bisa kita lihat dari siapa saja yang terlibat ya. Kemudian bagaimana produk atau dokumen perancangan kota ini mendukung ya, dari dokumen rencana kota yang kita buat. Nah, di sini kita jika lihat dari definisi yang disampaikan oleh Newton ya 1963 ini cukup lama literaturnya, itu menjelaskan bahwa rancangan kota itu bagian dari perencanaan kota yang berkaitan dengan pembentukan estetika kawasan dalam mewujudkan suatu bentuk kota ya. Jadi rancangan kota itu tidak hanya secara fungsional saja ya. Mungkin di PWK salah satu mata kuliah yang memperhatikan aspek estetika itu adalah mata kuliah rancangan kota. Jadi bagaimana kita membuat suatu kawasan ya atau lingkungan yang kita rancang itu memiliki nilai estetikanya sehingga nyaman ya, untuk ditinggali. Kemudian menurut Sirvani ya 1982 rancangan kota itu
bagian dari perencanaan kota ya, yang berkaitan dengan penciptaan kualitas fisik ya. Jadi perbaikan bagaimana rancang kota itu tujuannya juga untuk meningkatkan ya, kualitas lingkungan tadi ya, sehingga misalnya lingkungan yang sudah umum kemudian kita revitalisasi ya, kita regenerasi ya, itu bagian dari perencanaan kota. Kemudian rancang kota itu juga multidimensi ya, terkait dengan kita mengatur morfologi fisik gitu ya. Kemudian dari aspek persepsi masyarakat, kemudian sosial gitu ya, juga kita perhatikan, kemudian visual, fungsional dan makro. Nah, kemudian juga dari survei ya menjelaskan bahwa keilmuan rancang kota itu multidisiplin, sehingga rancang kota itu tidak hanya dikerjakan oleh mahasiswa atau profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota saja, tetapi melibatkan dari berbagai ahli ya. Salah satu yang paling penting itu adalah arsitektur ya, baik itu arsitektur bangunan maupun arsitektur lanskap ya. Kemudian ada teknik sipil ya, yaitu terkait dengan penyediaan infrastruktur gitu ya, sirkulasi dan jalan. Kemudian ada psikologi ya, sosial juga kita harus mempelajari karena lingkungan binaan ini gitu ya akan mempengaruhi aspek psikologis penggunanya ya, masyarakat ya. Dan hukum ya, hukum juga penting karena di sini produk rancang kota itu terkait dengan public interest ya, yang dilakukan atau diatur untuk kepentingan publik, sehingga kadang produk dari rancang kota itu dibuat peraturan berupa peraturan bupati atau wali kota ya, atau bahkan nah, jadi di sini juga diperlukan ahli di bidang hukum ya. Kemudian apa tujuan dari rancang kota ya? Nah, rancang kota itu ya secara fisik ya, tujuannya itu untuk merancang visi kawasan perkotaan ya, bagaimana kita menentukan lokasi ya, kawasan yang akan kita rencanakan ya, bagaimana sarana prasarana yang pendukungnya ya, kita tentukan. Kemudian bentuk konfigurasi yang dapat memberi dampak negatif itu seminimal mungkin. Jadi kita membuat suatu rancangan yang efek negatifnya itu seminimal mungkin ya. Kemudian dari segi karakter ya, juga tujuan dari perencanaan kota itu adalah untuk meningkatkan karakter kawasan tadi ya. Sehingga kawasan itu punya identitas ya. Baik itu berupa misalnya tadi yang saya contohkan, punya kawasan misalnya tradisional ya, misalnya perkampungan masyarakat Lampung, sehingga nuansa ya atau gaya arsitekturnya gitu ya, suasananya itu masih bisa dirasakan oleh masyarakat atau penduduk kawasan. Kemudian ada juga rancang kota itu bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi ya, investasi gitu ya, karena dengan adanya kawasan yang performanya bagus itu akan tentunya berpotensi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan nilai investasi. Nah, ini rancang kota bertujuan sebagai alat atau perangkat untuk pengendalian pembangunan ya, pengendalian dan pemanfaatan ruang, di mana rancang kota ini merupakan perwujudan dari
rencana kota yang telah dibuat, sehingga rencana kota itu harus merujuk pada rencana kotanya. Nah ini contoh misalnya karya-karya rencana kota gitu ya, tidak hanya bangunan ya, kalau bangunan tunggal itu mungkin lebih kepada arsitektur, tapi bagaimana satu kawasan gitu ya. Kita juga melihat satu kesatuan skyline-nya gitu ya, dalam kota, bagaimana bentuk skyline-nya gitu ya, bagaimana satu kesatuan sehingga menciptakan kualitas atau performa kawasan yang optimal gitu ya, sehingga bisa meningkatkan nilai investasi, kemudian meningkatkan apa namanya identitas lokal gitu kan, itu bisa ya. Nah kemudian ini contoh lainnya juga rencana kota. Rencana kota itu adalah karena mengatur juga nih misalnya sirkulasi ya, jalan kaki gitu ya, bagaimana memisahkan antara jalur berjalan kaki yang non motorized dan motorized, sehingga pengaman keduanya baik itu antara orang bermotor maupun yang berkendaraan berjalan kaki ya. Oke, kalau kita lihat dari segi produk ya, waktu itu perancangan kota juga itu biasanya semakin makro suatu kawasannya, maka dia akan semakin sifatnya lebih kepada policy ya, lebih kepada kebijakan berupa produk dari rencana kota. Jadi misalnya pedomannya atau prinsip-prinsipnya ya, lebih kepada desain policy ya. Tapi kalau kita semakin detail ya, semakin misalnya skala lingkungan gitu ya, itu semakin teknis ya, bagaimana bentuk perubahan misalnya desainnya gitu ya, kemudian apa namanya lebarnya itu sudah kelihatan dengan jelas gitu ya, geometrik jalannya juga sudah jelas gitu ya. Ini beberapa contoh muatan ya, atau produk rencana kota. Itu ada misalnya di sini ada bentuk asal bangunannya. Jadi kita bisa melihat kita mungkin tidak sampai ke pasarnya ya, bentuk bangunannya seperti apa itu kan nanti akan didetailkan di arsitektur ya. Jadi kita kira-kira bentukan secara massa bangunannya seperti apa, tingginya berapa ya, tingginya berapa, sehingga ketahuan KDH PDB-nya dari sini kan. Kemudian mungkin juga ini produk dari rencana kota gitu ya, kita bisa melihat satu kawasan gitu ya. Nah ini juga perlu kita pikirkan gitu ya, bagaimana misalnya dalam muatan rencana kota itu ada aksesibilitas ya dan sirkulasi itu kita dipikirkan bagaimana suatu koridor itu pembagian ya, di mana fungsinya untuk berjalan kaki kalau non motorized ya, bisa berupa berjalan kaki maupun yang bersepeda ya, ataupun pergerakan yang motorized, kendaraan bermotor misalnya sepeda motor ataupun mobil gitu ya. Nah itu juga bisa dipilih. Kemudian di mana tempat parkirnya, apakah komunal gitu ya, apakah on street parking. Nah itu juga harus kita pikirkan ya. Oke, kemudian ada proses perencanaan kota gitu ya, mulai dari ada beberapa tahap ya. Mungkin dari persiapan gitu ya. Gitu, kita identifikasi dulu ya, awalnya stakeholdernya seperti siapa saja yang terlibat gitu ya, kemudian kebutuhan datanya seperti apa gitu ya, arahan pengembangannya dari rencana tata ruang itu sebagaimana, itu yang perlu kita persiapkannya, termasuk kita menentukan batas ya, dari kawasan yang akan kita rancang.
Nah, kemudian selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, ini di sini kita bisa mulai baik itu pengumpulan data primer ya, maupun pengumpulan data sekunder. Nah, sekarang karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, gitu ya, kita sudah bisa mendapatkan berbagai macam data itu dari internet ya. Nah, seperti itu bisa menjadi salah satu sumber yang lebih memudahkan kita untuk pengumpulan data sekunder. Selain itu juga kita juga bisa menggunakan memanfaatkan Google Street View ya. Tidak terlalu update tapi bisa menjadi gambaran awal kita bagaimana kondisi atau suasana dari koridor atau kawasan yang akan kita rancang. Nah, kemudian kita juga harus verifikasi data tadi yang telah kita kumpulkan, gitu ya, dari data sekunder lapangannya seperti apa misalnya. Nah, itu akan kita verifikasi bisa melalui angket ya, bisa kuesioner maupun pengisian tempat observasi. Kemudian kita lakukan analisis, ya, kita buat alternatif konsepnya dari hasil analisis, kita evaluasi misalnya ada empat alternatif konsep ya rencana, nanti kita analisis, ya kita evaluasi mana yang lebih visible ya, nanti bisa berbagai metode yang bisa digunakan untuk evaluasi sehingga terpilihlah satu konsep terbaik ya, yang akan kita rencanakan. Kemudian dari konsep tadi kita detailkannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya untuk hari ini. Mungkin saya meminta dari mahasiswa ada yang bisa menyimpulkan ya terkait perkuliahan kita pada pagi ini gitu ya, seperti apa ya. Mungkin oke, ada siapa yang bisa? Oke, terima kasih ya. Baik, nama saya Muhammad Rahman dari 12-12-2001. Perancangan kota merupakan bagian dari ranah keilmuan perencanaan kota yang tujuan untuk memastikan ada perencanaan tata ruang dapat terwujud. Dan itu dengan adanya perencanaan kota ya kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ekonomi dan investasi kawasan. Kemudian dilihat dari sisi ilmunya, perencanaan kota merupakan multidisiplin ilmu yang melibatkan ahli dan perencanaan kota, arsitektur, arsitektur, sipil, sosiologi, psikologi dan beberapa ahli lainnya. Kemudian perencanaan kota merupakan keilmuan yang bertani antara keilmuan perencanaan wilayah dan kota dan setelah arsitektur. Baik, itu yang kita kasih tahu. Terima kasih Mas Rehan ya, lengkap sekali ya. Jadi kita minimal dalam pertemuan ini kalian paham gitu ya, pengertian dan kedudukan ya posisi dari rancangan kota. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Di minggu depan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian cuplikan video pengajaran mata kuliah Studio Perancangan Kota. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.